gede itu Pak. Ya. Bisa jadi manajer anak-anak. Ya anak-anak itu alhamdulillah sekarang kami kemarin baru ajak ngobrol di Prodi Sipil. Jabatan kalian apa di perusahaan itu? Saya bilang direktur, set manajer. Banyak juga kalian ini seperti ini, saya bilang. Itu udah kategori sukses Pak. Berarti Bapak dan Ibu sukses dong. Ya alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Unilag Podcast, ya kampusnya orang sukses. Itu jargon kita Pak. Iya. Keren Pak ya. Unilag kampus orang sukses. Tapi benar nggak itu Pak? Kalau kita bilang Unilag itu tempatnya kampusnya orang sukses. Tergantung kepada orangnya sih sebenarnya. Gimana tuh Pak? Pandangan Bapak tuh? Jadi kalau kita berbicara kesuksesan itu kan Unilag itu kan sebuah perguruan tinggi yang notabene-nya adalah suatu lembaga kependidikan. Tetapi tingkat kesuksesan itu bukan di lembaga pendidikan, dia hanya sebagai motivator atau pendorong wadah atau sebagai wadah. Yang menjadi sukses itu tentu tergantung kepada personalnya gitu, atau kepribadian daripada mahasiswa yang bersangkutan. Ini mau nggak dia berusaha atau tidak kan begitu. Ini yang luar biasa. Sebelumnya saya kenalin nih. Ini belum kita masuk ke introduce aja, beliau ini udah langsung nih gambarin, Unilag itu kayak gini. Nah, ini ada dua orang, ini salah satu dosen-dosen senior di Universitas Sancang Kuning. Yang pertama ada Pak Lubis. Iya, saya sendiri. Ya, assalamualaikum Pak Lubis. Waalaikumsalam. Nah, didampingi dengan Ibu Mutia. Halo Bu Mutia, sehat Ibu? Bapak sehat Pak ya? Alhamdulillah. Beliau ini pencetak orang-orang sukses nih di prodinya. Iya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Ini beliau ini dosen di Prodi Teknik Sipil. Iya. Fakultas Teknik Pak ya, Ibu ya? Iya. Nah, ini fakultas yang sering orang salah sangka. Iya, betul. Sering nanya nih di Instagram nih Pak. Fakultas Prodi Teknik Sipil itu mau ke PNS ya? Iya betul. Benar Pak ya? Betul. Nah, itu sampai sekarang gitu Pak. Dari Ohara kan masuk sini baru Pak ya, 2017 itu sampai sekarang pertanyaannya masih sama Pak. Calon mahasiswa itu. Ini Fakultas Teknik Sipil ini, prodi ini yang arahnya ke mau jadi PNS ya dia bilang. Iya, karena ada kata-kata sipilnya. Iya. Nah Pak, boleh nggak Pak dijelasin dikit Pak? Begini, coba saya rilis sedikit menyangkut dengan pemahaman daripada mahasiswa atau masyarakat yang ada di luar sana. Boleh. Menyangkut teknik sipil. Ya. Pertama sekali bahwa teknik sipil itu bukan berorientasi kepada kepegawaian atau menjadi pegawai negeri pegawai negeri sipil, bukan begitu, PNS gitu. Cuma mungkin karena image daripada masyarakat atau mahasiswa yang masuk itu ada diistilahkan dengan sipilnya, menjadi berorientasi dia pemikirannya ke situ. Betul. Padahal jauh nih Pak ya. Jauh konsepnya bertolak belakang itu gitu. Ya. Jadi teknik sipil itu sebenarnya orientasinya itu adalah bagaimana kita mencetak atau membuat seorang manusia itu atau seorang kepribadian seorang manusia itu atau calon mahasiswa itu mampu mengembangkan pemikirannya di bidang perencanaan. Ya, bidang perencanaan, di bidang pengembangan, di bidang rekayasa atau yang terkait dengan sebuah infrastruktur. Berarti ini arahnya bangunan gitu Pak? Iya, bangunan. Jadi infrastruktur itu kan sifatnya umum. Iya, betul. Ada banyak, jalan, Pak. ada jembatan, ada jalan, ada bendungan, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak lah itu Pak. Banyak sekali orientasi daripada sebuah infrastruktur itu. Gitu Pak ya? Nah itu, jadi bertolak belakang dengan teori tadi. Betul. Cuma pemahaman daripada manusia atau masyarakat yang di luar sana atau mahasiswa yang berkeinginan masuk teknik sipil itu
di image pemikiran dia, Ah. di rekayasa pemikiran dia itu bahwa saya harus pegawai negeri teknik Ya, sipil. Saya sebenarnya PNS salah. ya Pak ya. Kalau dari pandangan Bu Mutia, Oke, baik. itu gimana nih? Kalau dari saya, memang ini sudah sepertinya karena mereka itu taunya sipil, karena Ya. dari zaman saya dulu juga Iya, seperti betul. itu. Ya. Dari saya dulu Keywordnya S1. sipil itu ya? Iya, karena dia dari zaman saya juga sipil, arahan mereka, oh nanti saya jadi PNS gitu Ya. kan, jadi pegawai negeri sipil. Ternyata pada saat masuk, oh kok berbeda kan gitu ya. Benar-benar. Nah, jadi di sini mungkin dengan adanya seperti ini podcast ini, jadi Ya. membuat di luaran sana, baik generasi muda yang mau Menunjukkan ya. yang mau melanjutkan jenjang Oke, pendidikannya ya. Nah, jadi teknik sipil itu suatu ilmu yang menggambarkan tentang bagaimana kita cara merencanakan, Iya. membuat desain Oke. tentang infrastruktur ya. Infrastruktur di sini baik itu di bidang jalan, kemudian bendungan, juga bangunan seperti itu. Nah, bukan arahannya menjadi pegawai negeri Ya, Nah, oke. gitu. Jadi tetap berbeda ya. Iya, Beda tapi konteks. ada juga nanti kalau sudah lulusan ini mungkin bisa jadi pegawai negeri. Oh betul, tapi bidangnya bidang Iya. di infrastruktur Ya, ya gitu Pak ya. Iya. Nah, gini Pak Lubis, Bu Mutia, kan prodi sipil ini berbicara tentang infrastruktur. Ya, Ya, selain itu kan ada juga berbagai prodi yang mungkin bersinggungan juga dengan dengan prodi sipil ini. Kalau dari pandangan Ohara yang orang awam nih, ya seperti tadi kan ada Ibu bilang seperti mendesain, ya mendesain. Itu kan mirip-mirip juga dengan arsitektur. Banyak orang nih yang terkadang masih bingung nih perbedaan kayak arsitektur dengan sipil itu apa sih? Karena dua-duanya erat dengan infrastruktur juga dengan Iya, bangunan. iya. Boleh gimana Pak? Begini, perbedaan teknik sipil itu dengan prodi yang lain Ya. yang terkait dengan arsitektur, dan terkait dengan desain interior, betul. yang terkait dengan elektrik, seperti betul, itu ya. betul ya. Dia bersinggungan tuh. Jadi begini permasalahannya yang harus kita pahami betul, bahwa di sipil itu kita di samping perencanaan, kita menganalisa atau menganalisis. Di situ perbedaannya. Ya. Jadi sebuah perencanaan, kita contohkan sebuah bangunan ya, perencanaannya atau menggambarnya itu orang sipil bisa mengerjakannya. Terus di samping itu bisa menganalisanya, menghitungnya, Oke. ya, menghitung kekuatan betonnya, menghitung kekuatan tanahnya, menghitung rencana anggaran biayanya, dan lain-lain sebagainya. Berarti lebih detail Pak Ya, lebih detail gitu. Detail ya. Jadi kita juga diajarkan itu setiap semester sesuai dengan semesternya kepada mahasiswa. Tapi tidak mungkin di semester awal, itu di semester akhir. Iya, gitu. karena di awal pasti mata kuliah yang sifatnya umum, Ya, dasar ya, Pak, dasar ya. dulu ya. Ya. Bukan langsung kita suruh dia menghitung sedetail itu, karena Ya. kita juga di sipil itu kan ada mata kuliah yang sifatnya perencanaan jembatan, Oke. perencanaan irigasi ya, atau keairan dan jalan gitu. Itu mata kuliah perencanaan itu udah komplit di situ. Oke. Ya, kira-kira begitu perbedaannya. Kalau Bu Mutia izin, kalau di prodi sipil ini, teknik sipil ini, apakah ada kriteria tertentu untuk anak-anak siswa untuk masuk ke sini, Bu? Kalau kriterianya mungkin lebih ke ini, karena kita teknik, Iya. berarti lebih prioritas yang jurusan IPA gitu. Oh gitu. Karena begini, kalau mereka di luar jurusan itu IPS atau ada alumni mahasiswa kita dulu pernah yang dari SMK juga, Iya. Jahit kalau nggak salah saya ya. Iya. Nah, tapi mereka bisa mengimbangi Iya. dengan teman-temannya. Jadi Tapi intinya butuh ekstra gitu. iya, karena kalau kita di IPA itu lebih ke sains, jadi Iya. di awal-awal di waktu di bangku sekolah mereka kan sudah Biasa gitu ya. sudah mendapatkan ilmu seperti Basicnya. basicnya itu seperti fisika, Oke. seperti itu kan. Oh, Jadi fisika berarti di sipil ini ada kuat ya? kami, ada Oh, gitu fisika, ya. karena kan
lebih banyak kehitungannya, Oh gitu ya. matematik kan Iya, seperti iya, itu iya, ya. iya. Nah, kalau mereka yang sangat lemah di bidang sains itu mungkin kewalahan, bukannya kami tidak menerima, tapi kalau mereka bisa mengembangkan potensinya, ikut membarengi dengan teman-temannya, insya Allah bisa. Iya, iya. Yang penting ada kemauan Iya, ya, intinya. Bapak Ibu ya. Ya, jadi saya tambahkan sedikit. Ini cerita lama ini. Ini yang Jadi- sedap, Pak. Yang dibutuhkan itu emang cerita-cerita lama Pak, untuk digali, Pak. Ah, Pengalaman saya, Ya. insya Allah saya diberi tanggung jawab di Prodi Sipil itu Ya. sudah 3 periode, Pak. 3 periode, Pak ya. Ya, tahun 2004 sampai 2008 Saya kasih 2 jempol. Presiden kalah, Pak. ada 3 periode. Jadi Luar biasa, yang ya. disampaikan Ibu Mutia tadi itu benar. Ya. Jadi mahasiswa kita sebenarnya terfokus kepada bidang IPA gitu Ya. ya, di mahasiswa Sains. siswa calon-calon mahasiswa kita itu bidang IPA. Tapi tidak menutup kemungkinan dari SMK lain atau mungkin IPS gitu. IPS dan Ya. sebagainya. Kuncinya hanya satu gitu. Dia hobi matematika. Oke. Nggak alergi dengan itu, Tidak alergi dengan matematika. Iya, gitu. iya. Tidak alergi Oke. dengan matematika. Nah, seperti yang dibilang Ibu Mutia tadi itu pengalaman kita di sipil bahwa ada mahasiswa kita itu dia dulu SMK menjahit. Ya. Tetapi di dalam progres pergerakan perkuliahan, Ya. dia hobi dengan matematika Oh, gitu. Nah, hobi dengan matematika. Tertarik dia, Pak, ya. Tertarik dia Interest dengan dia. matematika karena menjahit itu kan ada ngukur-ngukur Iya, juga, betul. ada mendesain Iya. juga. Biar presisi ya, Pak ya, biar pas gitu. Jadi dengan hobi itu dia terdorong untuk menyelesaikan perkuliahannya di sipil. Oke. Alhamdulillah selesai gitu dengan IP-nya 3, sekian. Aduh. Ya. Teknik itu kok 3 di atas tuh tinggi, Itu Pak. sudah cukup lumayan gitu. Bahkan sekarang dia sudah bekerja di PP, Wah. PP Pembangunan. Oh, luar biasa. Sudah lama dulu dia ada di Pekanbaru, sekarang apa di Medan apa di Batam. Oh, luar biasa itu. Mahasiswa kita itu. Berarti itu menandakan, Pak ya, asal ada Ya. kemauan bisa. Jadi ada konteksnya, ada kemampuan dan motivasi dia Ya. di dalam proses perkuliahan itu Oke. yang memahami betul dengan matematika, insya Allah dia bisa walaupun dia Oke. SMK yang lain. Betul, betul. Pak, kita cerita sambil kalau haus kita minum aja, Pak. Oh, udah disiapin, Pak. Cuman memang nggak ada brandnya, Pak. Memang sengaja atau Iya. bagaimana? Siapa tahu di podcastnya Pak Lubis nanti masuk brandnya, Pak. Sponsor. Pak, jadi gini, beberapa pandangan masyarakat, ya. Sambil minum boleh, silakan. Kuliah teknik itu sulit katanya, berat. Nah, motivasi nih dari Bapak Ibu dosen, bagaimana agar anak-anak nggak mudah pantang menyerah? Karena sesuatu yang sulit pasti nantinya manis, Pak. Iya, betul Ibu ya. Iya, iya. Nggak ada sih yang awalnya gampang nantinya manis, nggak ada. Pasti semua itu harus ada jalan menapak dulu. Iya, iya. Nah, gimana Pak menurut Bapak? Saya jawab sedikit ya. Boleh? Jadi sebenarnya tadi orientasinya itu satu, dia ada keinginan dan kemauan ingin belajar secara teknik. Ya. Kuncinya di situ. Kalau dia hanya sekedar masuk saja itu merepotkan. Dimanapun juga merepotkan ya Pak ya? Merepotkan, di mana Iya. prodi yang lain juga Iya. saya rasa pasti merepotkan. Iya. Karena dia tidak yakin dengan apa yang dia buat. Satu. Keduanya menyangkut tadi mungkin boleh jurusan lain masuk, SMK lain masuk, tetapi dia kepingin memahami itu tadi materi matematika itu. Gitu. Iya. Materi matematika itu. Gitu. Nah, dengan kondisi ini, terus ada keyakinan dia untuk bisa menyelesaikan. Memang tanggung jawab kami di Prodi Sipil itu sangat berat untuk mendongkrak mahasiswa itu supaya dia lebih paham. Bahkan setiap semester itu ada tugas yang begitu banyak diberikan. Iya. Tapi intinya adalah bagaimana supaya mahasiswa itu lebih enjoy, lebih tidak takut dengan ilmu yang kita berikan. Gitu. Dan itu pun kan sistemnya bertahap loh. Iya, betul. Bukan sekaligus kita kasih sabrek gitu Pak ya? Bukan, tetapi step by step sesuai dengan tingkatan semesternya. Jadi penguasaan itu yang harus dia lakukan. Oke. Menurut Ibu gimana? Kalau dari saya sih ini, kalau namanya teknik ya,
berarti kita harus istilahnya siap mental gitu. Mm. Mental di sini jangan pikirkan beratnya. Oke. Karena semua jurusan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya Betul, iya. gitu ya. Sekarang niatkan diri kita ini, mau masuk teknik sipil berarti saya harus capai tujuan kita apa, goalnya Oke. apa kan gitu ya. Terus harus bisa memanajemen diri. Ya. Karena mungkin di sini karena istilahnya peralihan dari dia Ya, siswa betul. menjadi mahasiswa. Kadang di awal-awal itu yang saya lihat sebelum-sebelumnya, karena mahasiswa yang awalnya dia terikat Ya, ada di betul. siswa di SMA atau di SMK dia terikat banyak aturan-aturan. Nah, sekarang jadi mahasiswa sudah mulai bebas. Contohnya di pakaian, segi Ya, pakaian. betul. Kalau di sekolah dia itu harus pakai Diatur, seragam kan ya, gitu ya. Di benar. sini mahasiswa dia bebas pakaiannya. Ya. Nah, mungkin menanggapi tentang dia itu mahasiswanya, mungkin dia itu jadinya lepas kendali Ya, gitu ya, kan. betul, Jadi betul. istilahnya kayak dia dapat tugas itu udah sangat menyiksa gitu. Ya, ya. Padahal kalau dia bisa manajemen diri, Ya. insya Allah akan selesai tepat waktu gitu. Berarti memang kuncinya salah satu tips di Fakultas Teknik itu manajemen diri, Pak. Betul kan? Saya tambahkan sedikit. Jadi kan pengalaman kita juga, ini berdasarkan pengalaman juga ya Pak ya. Iya, betul. Prodi sipil itu alhamdulillah dalam kurun waktu 3-4 tahun berselang ini, itu kita bisa meloloskan mahasiswa itu 3 tahun, 3,5 tahun. Cepat Ya, Pak. dengan IP-nya 3, lebih. Gitu. Wah, itu luar biasa. Itu cepat itu. Ya, jadi kan tinggal personalitinya itu tadi Oke. gitu ya. Iya. Ada enggak keinginan dia, tapi kan ada juga mahasiswa itu masa bodoh, Iya. malas-malas dan Iya. sebagainya. Itu Cepat down gitu, Pak, cepat ya. down, menghadapi tantangan sedikit aja kita Iya, berikan tugas dia sudah malas, terlalu hobi dia main gadget gitu kan, itu kan susah. Jadi itu harus dia kurangi gitu. Oke. Dan insya Allah selama kurun waktu 4 tahun terakhir inilah kami meloloskan mahasiswa itu 3,5 tahun. Banyak itu sudah, bukan 1-2 orang gitu. Selama Iya, setiap iya. semester kita ada seperti itu, Pak. Oke. Jadi kan orientatnya itu 3,5 tahun itu kan 7 semester. Iya, betul. Tidak sampai 8 semester dia sudah lolos. Luar biasa itu. Dan itu ada kebuktiannya. Kita lihat di Smart Unilab kita ada seperti Ada, Pak, ya? ada. Silakan Oke. diperiksa. Jadi ternyata bukan cuman mitos ya kuliah Iya. teknik itu lama. Ada ternyata yang cepat di Unilak ya, Pak, ya? Di Unilab itu prodi itu. sipil lagi gitu. Jelas Jadi tuh. nggak bisa teman-teman. dibawa main-main itu prodi Ya. sipil itu. Yang penting serius ya, Pak, ya. Dan keseriusannya, Lihat, gitu. ketekunan dia. Iya, iya. Gitu. Kalau sistem pembelajaran di prodi sipil itu gimana? Apakah banyak praktek atau gimana, Pak? Jadi kami mungkin nanti lebih detailnya beliau ini Ibu Mutia yang Ya. membahas masalah labor itu. Oh, karena banyak ke labor berarti, Pak, ya? Ya, jadi kan kami SKS kami itu 144 SKS Ya. sesuai standar nasional. Ya, betul. Ya, Dari kementerian. dari kementerian. Ya. Dan itu sudah kita berlakukan mulai dari kurikulum 2013, kurikulum 2017. Ya. Sekarang kurikulum kita 2021 MBKM. Tetap juga 144 SKS. Nah, dari sana nanti kita memang kita sesuaikan jumlah praktikumnya. Praktikum kita ada 5. Oke. Jadi 5 praktikum itu kita bagi lagi per semester, bukan 1 semester itu 5 praktikum itu Oh, kita oke. bagi Iya, lagi iya, dia sampai dengan semester 4 gitu. Oke. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Karena MBKM itu kan menyiasati harus sampai koridornya di core-nya itu semester 4. Iya, betul. Semester 5 ke atas sudah nggak boleh lagi praktikum. Iya, iya. Kita juga ada kerja praktek, kita Oke, juga ada betul. KKN. Iya, iya, iya. Ya, kita sesuaikan. Kalau di labor itu gimana, Bu Mutia? Ada labornya khusus anak-anak gitu ya? Ya, ada labor khusus praktikumnya tergantung mau praktikum apa. Jadi Oke. kalau di Oh, prodi jadi teknik sipil macam-macam ya Unilab, jenisnya ya? kita ada 5 praktikum. Oke. Ada praktikum perkerasan jalan, berarti Oke. itu cara nanti mahasiswa mendesain job mix Oh. aspal Iya, seperti iya, iya. itu.
Kemudian ada praktikum teknologi bahan, ini lebih ke beton. Nanti Oh mahasiswa gitu. hasil akhirnya dia pandai bisa mendesain job desain beton, mutu Oke. berapa seperti itu ya. Terus nanti diuji tekan betonnya Oh, mampu nggak? itu ada di sana, Bu? Ada, Alat pengujinya pun ada? ada. Wah, asik. Terus praktikum mekanika tanah, ini Oke, itu lebih. gimana tuh? Nah itu kalau yang namanya tanah ini kan itu base dasarnya infrastruktur ya bangunan, karena dia pondasi. Jadi banyak nanti tuh yang akan diuji. Intinya nanti daya dukung tanahnya mampu nggak dia nih memikul beban bangunannya. Oh, untuk biar tahu ya, Bu ya, ini bisanya berapa Iya, lantai, iya. gitu salah satunya ya. Terus Oke. ada ilmu ukur tanah. Iya, iya. Ya, ilmu ukur tanah lebih ke lapangan nanti, lebih di luar. Iya. Nah, terus yang Itu kayak luas berarti ya, luas Iya, luas tanah, kontur tanah kontur kayak gitu ya. seperti Iya, itu. iya. Terus hidrolika, ini menentukan nanti kecepatan air, sedimentasi Oke. sungai, seperti itu. Kita ada lab-nya lengkap, alat-alatnya. Pandangan Bu Mutia nih terkait kalau anak-anak sekarang nih kan cenderung gampang jenuh nih, Bu, kalau belajar teori nih. Iya. Nah, ini gimana, Bu, dengan penerapan sistem praktek yang udah disesuaikan? Ibu melihat anak-anak kita di teknik sipil gimana, Bu? Kalau dari pengalaman saya, memang ya kalau kita lebih ke teori mungkin jenuhnya itu sangat jenuh sekali. Jadi yang saya lakukan sekarang ini karena saya ini memegang mata kuliah mekanika tanah ya, seperti itu. Jadi di mahasiswanya saya beri tugas turun langsung ke lapangan. Oke. Jadi mereka itu saya suruh untuk mengidentifikasi jenis-jenis tanah yang ada di Iya, sekitarnya. iya. Oke. Jadi dari itu mereka langsung belajar Iya. sendiri, ini jenis tanahnya apa, mereka lihat sendiri gitu. Jadi dengan seperti itu mereka lebih cepat mengingat daripada kitanya yang menjelaskan. Oke, karena dia langsung jumpa ya. Iya. Oh, ini minuman. Oh, ini meja. Dia kayak langsung seperti itu. tertanam di pikiran dia. Kalau menurut Pak Udis, Pak? Artinya pertanyaan tadi apa tadi? Tentang praktek ini pengaruhnya ke ini mood belajarnya para mahasiswa. Jadi memang untuk menguatkan basic mahasiswa itu, makanya harus ada praktek. Jadi prodi teknik sipil itu kalau nggak ada praktikum itu bukan prodi teknik sipil, itu istilahnya. Oke, memang jiwa-jiwa praktek gitu, Pak. Jadi memang harus berorientasi lapangan dia. Iya. Jadi gaya mahasiswa teknik sipil itu juga harus berorientasi lapangan, bukan berorientasi kantor. Iya. Ada helm, ada sepatu safety, ada baju, ada kacamata, itu memang harus dipakai dan digunakan gitu. Cuma di dalam supaya mahasiswa itu tidak jenuh, maka kita cobalah dia seperti yang dibilang Ibu Mutia tadi itu, pendekatannya itu kepada aplikasi di lapangan. Dia dibawa ke lapangan, betul-betul suruh kerja dia untuk mensondir tanah itu, betul-betul suruh kerja dia. Seperti itu. Langsung itu, Pak, mengukur itu suruh dia ngukur. Dibawa alat ukur itu, diukur sama dia gitu. Sedimentasi transportasi itu diukur dia, sungai itu kecepatan alirannya kayak mana, disuruh dia ngerjain gitu. Nah, itu. Dan itu nanti mungkin supaya kawan-kawannya itu juga kepingin melihat itu dan ada hasilnya. Hasilnya itu dianalisis sama dia. Nah, itulah prodi teknik sipil itu. Kalau di desain interior kan mendesain dia. Kalau arsitektur mungkin lebih kuat ke perencanaan gambar. Tapi kalau sipil itu lebih kuat dia pada analisis tadi. Analisisnya gitu. Betul. Nah, bagaimana kekuatan gelombang itu harus dihitung gitu loh. Berarti ini seru nih. Untuk orang penyuka matematika pasti seru nih. Tantangannya banyak. Tantangannya banyak, tetapi alhamdulillah mahasiswa kita seperti tadi mungkin kita bicarakan itu tingkat apa namanya itu, lama mereka menunggu untuk bekerja itu 3-6 bulan, Pak. Wah, dikit itu, Pak. Ya. Jadi 3-6 bulan setelah dia wisuda itu dia sudah banyak yang menanti itu, Pak. Banyak yang menanti. Bahkan mahasiswa kita 3 tahun terakhir ini juga masih di semester akhir dia sudah
tertarik sama konsultan, Wah, sama enak kontraktor. Nah, Alhamdulillah. itu benar kan? Jadi kita bilang tadi ada tanjakan, ada turunan. Iya, makanya. Jadi Habis turunannya pemandangan yang indah. Jadi makanya saya bilang tadi dari awal itu sebenarnya tergantung personalitinya. Iya, bagaimana memandang itu, Pak ya? Bagaimana dia cara pandangnya, Iya. cara dia berpikir, cara dia bertindak. Iya, iya, iya. Kita hanya kan memfasilitator. Iya, betul. Tidak mungkin kita itu menyuapi dia. Gitu. Iya, betul. Tentu kita hanya fasilitator, kita sediakan fasilitasnya, kita ajari dia bagaimana cara bekerjanya, bagaimana cara menghitungnya, cara mendesainnya, cara menganalisisnya, kita ajari. Nah, silakan aja lanjutkan gitu. Asik ini. Kalau Pak Lubis ngajar di Unilab udah dari tahun berapa, Pak? Saya alhamdulillah SK saya itu tahun 2000 resminya, Pak. 2000. Kalau mengajarnya Mengajarnya dari di tahun 2000 itu juga gitu. Oh, gitu. Tapi mungkin karena awal-awal kita sebagai dosen kan Iya. tidak mungkin banyak, mungkin Iya. 1-2 mata kuliah. Ya, betul. Kalau Bu Mutia Bu dari kapan? Saya dari tahun 2015. Oh, masih baru. 2015 Ibu ya. Jadi beliau ini masuk, saya sudah 15 tahun Iya. bilang Iya, iya, betul. Jangan-jangan itu Ibu satunya bukan di Unilab tapi ya. Oh, kirain Bapak dosennya. enggak. Tapi ada nggak yang jadi mahasiswa Bapak yang jadi dosen juga ada? Sampai hari ini kelihatannya memang kurang minat mereka. Berarti emang arahnya ke Mengarahnya praktisi, kepada ya? praktisi ya, Oke. ke aplikasi, ke konsultan, iya. ke perencana gitu. Ke entrepreneur ada. Berarti Pak, kompetensi yang bakalan diraih sama calon mahasiswa nanti Pak di prodi sipil ini apa Pak? Contohnya? Banyak sebenarnya. Jadi dia itu disiapkan untuk menjadi seorang manajer, Oke. bisa seorang quality control, Oke, bisa quality control QC. QC. Terus dia disiapkan juga untuk mampu sebagai manajer lah ya, Oke. manajer proyek, Hmm. shift manager, orang-orang lapangan dan lain sebagainya. Gitu. Kalau ini dari Bu Mutia ada kompetensi-kompetensi tambahan kalau anak-anak kita nanti belajar di sipil? Ya lebih ke ini ya, karena kalau yang namanya teknik sipil itu kan nanti nggak jauh dari konsultan atau kontraktor Oke. atau apa gitu ya. Lebih ke ini, mungkin ada beberapa yang jadi site engineer seperti Oke. itu. Iya, iya. Terus yang awal-awal mungkin yang baru-baru yang fresh graduate mungkin jadi pengawas lapangan seperti itu, atau menjadi QC-nya kontrol gitu seperti itu. Oke, oke. Kalau untuk profil lulusannya nih, tadi kan dari sebut nih udah ada apa namanya? Ada QC, terus udah ada semacam apa namanya? Kontraktor, terus ada konsultan. Itu ada lagi nggak Bu arah-arahnya? Atau hanya fokus di 3 itu? Sebenarnya banyak, tapi kan kita lebih cenderung mahasiswa kita itu banyak di sebagai pelaksana. Manajernya itu mungkin persentasenya ada 40% lah. Oke. Gede itu, Pak. Ya. Bisa jadi manajer anak-anak. Ya, anak-anak itu alhamdulillah sekarang kami kemarin baru apa namanya itu, kita ajak ngobrol di prodi sipil. Jabatan kalian apa di perusahaan itu? Iya. Saya bilang direktur, set manager. Banyak juga kalian ini seperti ini, saya bilang. Itu udah kategori sukses, Pak. Berarti Bapak dan Ibu sukses dong. Ya, Alhamdulillah. Dan ini nilai plus kalau yang di dalam research tadi kan yang penting itu tuh, Pak. Ya, research tidak alhamdulillah baik. Lulusan kita jadinya seperti apa? Masa tunggu dia dari wisuda ke bekerja itu seberapa lama? Ya, itu dia saya bilang tadi Cepat itu. deh, 3 bulan. 3 sampai 6 bulan. 6 bulan itu sudah apa diterima bekerja. Bahkan itu tadi saya katakan, belum lagi wisuda, dia itu pengalaman kita 2 tahun terakhir inilah. Jadi mahasiswa kita semester akhir sudah sedang proses TA, dia sudah dipanggil untuk bekerja. Oke. Pak, 2 pertanyaan terakhir. Kalau di teknik sipil, nah ini boleh jawabnya ganti-gantian nih. Kalau di teknik sipil yang pertama dosennya galak-galak nggak? Terus beasiswanya ada nggak? Nah kan sering ditanya Iya, nih sama iya. anak-anak nih, sama adik-adik calon mahasiswa. Silakan. Kalau kita bicara galak itu sebenarnya
tidak ada yang galak Iya. gitu ya. Sayang. Kewajiban kita membimbing mahasiswa itu. Cuma mungkin persepsi mereka di dalam melihat dosen itu Iya. ada yang galak. Memang kita harus tegas, Pak. Iya. Nggak bisa kita bawa main-main gitu. Kalau nggak mereka tertinggal, Pak ya. Hitungan itu kalau A, kalau satu, kalau Iya. dua. Iya. Nggak bisa kita tarik menjadi karet seperti itu, nggak bisa. Kalau nggak roboh bangunan ya. Karena roboh bangunan resikonya besar gitu, Iya, iya, karena iya, iya. menyangkut manusia gitu ya, menyangkut manusia. Jadi nggak bisa kita main-main di dalam proses analisis tadi Iya, itu, iya. gitu. Nggak bisa kita bawa main-main. Memang anak digempur gitu, harus Pak ya. digempur dia, Iya. harus dipahami semua Iya. dia. Karena goalsnya itu sukses. Ya, Gitu. goalsnya sukses Wah, dan dia harus jadi. mampu menghitung Pertanggungjawabannya menganalisis, besar, Pak ya. pertanggungjawabannya Iya. kepada manusia banyak. Iya, iya. Karena sempat gugur kan hancur kacau. Oh iya, gitu. betul. Nah, Ya. kalau dari dia, Kalau dari saya sih mungkin ya kembali lagi ke pribadinya, Ya. gimana dia menanggapi dosennya. Kan dalam artian kalau yang namanya marah itu berarti kan tandanya perhatian ya, sayang sama Iya. Dosen itu anaknya sayang rata-rata. gitu ya. Iya. Jangan kalau misalnya dibiarin aja, berarti kan udahlah terserah kalian kan gitu. Iya. Jadi nggak ada yang galak gitu, Iya. nggak ada yang galak. Adanya sayang. Adanya Nah, udah dengar kan langsung dari mulut dosen-dosennya, bukan marah tapi sayang. Dosen-dosen ini ingin anak-anaknya itu sukses. Nggak ada yang ingin anak-anaknya hancur ya Pak Ibu ya. Iya. Nah, jadi buat adik-adik siswa, ini salah satu pilihan terbaik di Universitas Sancang Kuning, prodi Teknik Sipil. Insya Allah. Pasti itu. Dan peluang suksesnya besar lagi. Ya, peluang kesempatan pekerjaan itu cukup besar. Cukup besar. Cukup besar. Terus kuliahnya banyak praktek. Yang pasti nggak ngebosenin. Ya Pak ya. Beasiswa banyak. Pasti dong. Karena Beasiswa. Unilag Pak. Unilag kan beasiswanya ada banyak jenisnya tuh Ya, Pak. betul, betul. Nah, ini harus dimanfaatkan sama adik-adik sekalian. Ya, ya. Nah, terakhir Ohara mau ucapkan terima kasih nih pada Pak Lubis, Bu Mutia. Berubah nih pandangan saya nih. Jadi persepsi Pak Nah, Ohara saya sudah yang- berubah ya. Saya yang orang awam aja udah berubah nih. Otomatis penonton harus berubah juga Ya, kan, Pak? Iya, harus. bener. Nah, jadi tentukan pilihan di teknik sipil. Alhamdulillah. Fakultas Teknik Universitas Sancang Kuning. Iya. Masih buka penerimaan, Pak? Alhamdulillah masih Masih, buka. Pak, ya? Masih terus. Ya, sampai 19 Agustus bisa mendaftar di bawah sini. Ya, sini. Ya, terima kasih Pak Lubis waktunya. Iya, iya. Terima kasih Bu Ya, Mutia. sama-sama. Besok kalau ada hal menarik di bidang sipil, boleh kita ngobrol lagi aja. Oke. Ya, Salah. mudah-mudahan. Atau ada mahasiswa kita yang berprestasi atau punya hal menarik, kita sharing lagi di sini. Iya, iya. Ya. Makasih Pak Lubis, Ya, Bu Mutia, sama-sama. sehat selalu, sukses. Semoga mahasiswanya makin banyak nih. Amin. Oke, makasih. Ya. Saya tutup. Ya. Ya, saya tutup teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah.